Ini kembali kita dapat hadir di rumah Allah dalam rangka tujuan yang sama, yaitu menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah subuh yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal soleh bagi kita masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Seiring dengan itu, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Moga-moga salawat yang kita panjatkan tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Dalam berwudu ada namanya fardu wudu, atau istilahnya kalau dalam bahasa pendidikannya rukun wudu. Rukun wudu Bapak Ibu ada 6. Ada ya dalam fikihnya. Yang pertama seperti yang pernah kami sampaikan, yaitu niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga itu Bapak Ibu membasuh tangan sampai siku. Yang keempat membasuh sebagian rambut. Yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki. Yang keenam yaitu tertib. Ada suatu pembahasan yang menarik di sini Bapak Ibu, yaitu tentang membasuh rambut. Dalam fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i disebutkan, para ulama menyebutkan Bapak Ibu, bahwasannya membasuh rambut itu adalah rambut yang di kepala. Contoh, Bapak Ibu pada umumnya rambutnya panjang, taruhlah sampai di pinggang rambutnya itu. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, membasuh rambut itu tidak perlu semuanya, Bapak Ibu. Tidak perlu semua. Contoh seperti ini, Bapak Ibu. Dikeluarkan rambut kita yang di kepala, kita basuh 3 helai, contoh di 3 helai, Bapak Ibu. Itu sudah sah. Tapi Bapak Ibu, dalam catatan, membasuh rambut itu rambut yang di kepala. Rambut yang di kepala. Bagi Bapak Ibu, misal Ibu yang banyak panjang rambut, misalnya panjang rambutnya sampai ke pundak, sampai ke pinggang, diambilnya rambutnya, dikeluarkan, dibasuhnya 3 helai, contoh. Nah, ujung misalnya. Bukan itu yang dimaksud Bapak Ibu. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu tidak sah, batal. Kalau rukun kita tinggalkan dalam berwudu, maka wudunya batal. Kalau wudunya batal, maka sholatnya tidak sah. Itu pentingnya Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Maka basuhlah rambut yang di kepala. Basuhlah rambut yang di kepala, bukan yang di memanjang. Kalau yang memanjang, contoh laki-laki ada yang panjang rambut, ada yang panjang. Dibasuhnya di bagian sentuhan rambut sampai ke pinggang, dibasuhnya di bagian diambilnya rambut yang di pinggang, dibasuh. Maka seketika itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i disebutkan oleh para ulama kita, maka wudunya tidak sah. Nah, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Bapak Ibu yang menarik sekali, yaitu tentang tertib. Tentang tertib. Tertib itu artinya Bapak Ibu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu melalui para ulama kita. Contoh, ini tertib namanya Bapak Ibu. Rukun wudu yang pertama niat. Bapak Ibu niat Bapak Ibu dulu kan. Basuh muka baru niat. Batal. Apa boleh? Contoh lagi, niat, setelah niat langsung Bapak Ibu basuh tangan sampai siku, baru muka, batal. Maka niat itu Bapak Ibu
menyesuaikan urutannya. Di samping menyesuaikan urutannya, dan yang lebih menarik lagi adalah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan kita berwudu. Makanya Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimahullah, ketika berwudu itu maka sempurnakanlah. Dalam hadis dijelaskan bahwasannya Bapak Ibu, bahkan kalau kita menyempurnakan anggota wudu itu, kita contoh Bapak Ibu, muka itu batas muka itu dari tumbuh rambut yang normal dari atas sampai ke dagu. Kalau bagi kami laki-laki Bapak Ibu, jenggot, ada jenggot yang di bawah itu disela. Dari mana? Kalau kiri kanannya ukurannya ini, paku telinga kanan sampai paku telinga kiri. Basah semuanya Bapak Ibu, basah semuanya. Boleh tidak kita lebihkan sampai ke leher seperti ini? Boleh. Itu ada disebutkan dalam hadis Bukhari Bapak Ibu, beberapa hadis Muslim ada juga. Siapa yang senantiasa melebihkan ketika dia berwudu, dilebihkan, contoh kepala dan muka dari Bapak Ibu, dia lebihkan sampai ke lehernya seperti ini, atau lebihkan ke sini Bapak Ibu. Maka ketika dia besok di padang mahsyar, kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar nanti Bapak Ibu, maka yang kita lebihkan itu akan menjadi cahaya seperti bola lampu yang sekarang ini Bapak Ibu. Kita kan di sini Bapak Ibu bisa terang, kami bisa melihat Bapak Ibu, itu kan ada cahaya itu, lampu ini terang. Nanti kalau Bapak Ibu lebihkan nanti, dia ibaratkan cahaya memancar. Nah begitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, usahakanlah ketika berwudu itu Bapak Ibu lebihkan. Contoh kalau tangan sampai siku, lebihkan ke sini. Rambut Bapak Ibu cara melebihkan, tapi sampai ke situ berapa? Dalam bahasa Ibnu Sumi Bapak Ibu disebut ulama kita, satu pertama yang seperti ini, 1, 2, 3, dan ada yang kedua melebihkan. Dari muka, kembali ke depan, belakang, ke depan biru. Seperti itu, lebih. Mana yang bercetak berkepat? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i Bapak Ibu, karena kebiasaan kita karena ada dua pendapat. Nah itu bagus sekali, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kepala, ada yang mengatakan rambut. Ada yang mengatakan kepala, ada yang mengatakan rambut. Kalau orang yang merasa kepala, katanya, kalau ada rambut botak, bagaimana mesti rambutnya? Sama-sama ada kedua Bapak Ibu. Kayak betul sekali Bapak Ibu. Kalau ada kepala seperti bapak yang botak, memang sudah botak Bapak Ibu, memang fitrahnya ada kepala ya, ada rambutnya kan botak. Kedua-duanya betul Bapak Ibu. Ada yang disebutkan. Kepala boleh, rambut boleh. Bagi yang tidak ada rambutnya cukup satu saja kepala. Kalau yang bagi yang ada rambutnya satu rambut. Itu ada keduanya. Itu sebenarnya supaya kita mudah memahami dalam berwudu Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita Bapak Ibu menyempurnakan wudu kita. Kalau bisa lebihkanlah Bapak Ibu. Itu nanti kalau kita lebihkan akan ganti cahaya kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.